baik saja, sehat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Dan jangan lupa pesan protokol kesehatan untuk senantiasa membawa masker jika sedang bepergian jauh, keluar atau ke pasar atau kemana saja. Kemudian jaga jarak senantiasa diindahkan, dan juga cuci tangan yang harus kalian ekstrakan setiap kali habis kegiatan atau setelah atau sebelum kegiatan. Itu pesan kesehatan agar nanti kita cepat selesai di dalam menghadapi problema wabah atau COVID-19 ini. Anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai juga, setelah kita melaksanakan WHB kemarin, semoga kalian benar-benar bisa mengerjakan dengan baik, ya, dan nilainya juga bagus-bagus semua. Saya harapkan demikian, karena kalian cukup banyak istirahat dan bisa konsen di rumah, mungkin bersama kawan-kawan di rumah. Saya harapkan demikian, dan saya harapkan tidak ada yang mengulang, ya, karena persiapan sudah sangat matang, sehingga soalnya juga sangat mudah. Para anak sekalian, kali ini kita akan bicara tentang hijrah atau strategi perjuangan dakwah Rasulullah di periode Mekah. Strategi itu suatu cara-cara yang tepat, yang baik, yang pas di dalam hal dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi Rasulullah dakwah di Mekah itu juga punya cara-cara yang terbaik, bagaimana supaya agama yang dibawa Islam, kemudian para pengikutnya juga bisa selamat dan bisa tetap mengikuti dan berkembang baik. Maka Rasulullah juga mempunyai ide-ide bagaimana supaya pengikut dan agama yang baru yang dia bawa ini selamat dari berbagai tantangan dan berbagai ancaman, karena tidak mudah untuk menanamkan ide-ide atau ajaran-ajaran baru atau wahyu-wahyu yang baru itu kepada orang-orang yang sudah lama mempunyai pedoman hidup agama atau ajaran. Berubah total, tidak hanya bersifat separuh-separuh atau masih menghargai, tidak, tapi berubah total. Ini yang menjadi masalah. Kenapa Rasulullah mempunyai taktik, strategi supaya nanti orang-orang yang baru meluk Islam, yang baru meyakini, yang baru menjadi pengikut, ini tetap eksis. Pengikut sejati sekali masuk menyatakan Islam tetap utuh sampai akhir. Maka Rasulullah berusaha menyelamatkan, berusaha bagaimana nanti agama atau ajaran yang dia berikan dan pemeluknya benar-benar bisa terselamatkan, ya. Maka Rasulullah punya ide atau strategi bagaimana menyelamatkan orang-orang yang baru masuk Islam dan agama yang diajarkan ini, yang pada saat itu penuh tantangan, penuh intimidasi, bahkan ancaman. Bahkan Rasulullah sendiri diancam untuk akan dibunuh para orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy di sana, ya. Rasulullah mempunyai ide untuk meminta para pengikutnya, meminta para orang-orang yang baru masuk Islam itu untuk nanti berhijrah, pindah. Yang hijrah pindah. Jadi dari Makkah dipindahkan, dihijrahkan, diselamatkan walaupun sementara, agar nanti selamat, tidak sampai terkena ancaman-ancaman atau bahkan pembunuhan, ya. Maka Rasulullah meminta untuk para sahabatnya hijrah, pindah ke Habsyi,
atau Abyssinia istilahnya dalam sejarah. Ya. Ke sana dengan maksud untuk menyelamatkan agama mereka, agama yang dia peluk itu di tempat yang baru, yaitu di Habsyi. Dan bahkan Rasulullah menemui Raja Najus, Raja Najasyi itu yang terkenal baik, adil, kemudian senantiasa menjaga keselamatan dan tepat apa yang jadi pemikiran Rasulullah. Setelah para pengikutnya, termasuk ada 15 orang yang waktu itu pertama kali masuk, yang 11 laki-laki, 4 perempuan. Ternyata setelah dia berada di Habsyi sana, di Afrika, ternyata diterima dengan baik. Bahkan dalam sejarah diberi fasilitas tempat, beri makan, dan sebagainya. Maka termasuk yang di sana adalah ada sahabat Utsman bin Affan. Dari dalam sejarah yang ikut pertama kali sahabat hijrah ke Habsyi adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian sahabat yang lain Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abi Thalib. Setelah pertama, dan ini kejadian ini adalah sekitar tahun kelima dari masa kenabian atau 8 sebelum Hijriah atau 16 atau 415 Masehi. Oke. Dan perlu diingat bahwa kejadian hijrah ke Habsyi ke Ethiopia ini adalah pada tahun kelima dari masa kenabian atau 8 sebelum Hijriah atau 611 Masehi. Oke. Setelah di sana, diterima di sana dengan baik, ya, maka juga Rasulullah memesan tetap tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, ya. Dan perlu diingat bahwa dalam sejarah ini setelah Rasulullah ke Mekah ada beberapa peristiwa yang perlu diingat tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Hamzah sebelum itu adalah dia seorang yang menentang Islam. Tetapi setelah bertemu Rasulullah, bahkan dia ketika itu dalam peristiwanya bertemu dengan Abu Jahal. Ya. Abu Jahal begitu ketemu dia ditanya, mau kemana kamu? Kok begitu benar-benar secara cepat-cepat akan kemana? Ditanya, dia jelas, saya akan mencari Muhammad, akan saya bunuh dalam sarangnya. Kemudian Hamzah mengatakan, ketika dia berkata seperti itu, dalam sarangnya langsung dihadik dia, ditempelin kata orang Jawa itu. Masa bisa-bisanya kamu itu membunuh orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Ya. Dari perkataan itulah Hamzah menyadari, bahkan dia terenyuh, dia ngomong sendiri, tapi dilalah waktu itu dapat hidayah, mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Kok bisa kamu akan membunuhnya, bahkan dia itu orang yang baik. Ya. Dari situlah peristiwa itu Hamzah masuk Islam. Peristiwa itu. Umar bin Khattab yang kedua. Umar bin Khattab juga demikian peristiwanya. Dia ingin membunuh Muhammad. Ya. Ketika dia berjalan akan membunuh, bertemu dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ditanya, kamu kok bisa membunuh Muhammad? Sedangkan di iparmu sendiri, Said bin Zaid, istri Aisyah, itu aja
jadi pengikut setianya. Mana mungkin kamu itu akan membunuh dia? Dia itu benar-benar orang yang diakui kebaikannya, kejujurannya. Ya. Masa itulah dia minta kepada Aisyah. Yang pada waktu itu dia berada di sebuah tempat, ya, baca Quran. Apa yang kamu baca itu? Al-Quran. Bahas sini. Aisyah tetap melarang. Ya. Fatimah, bukan Aisyah, Fatimah tetap melarang. Fatimah melarang, takutnya nanti dirobek-robek atau dirusak. Ya. Maka setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, tidak, saya kepingin tahu apa itu. Ya. Setelah dia mengetahui dari bacaan tersebut, maka Umar bin Khattab juga terpanggil hatinya untuk menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah waktu itu berada di rumah Arqam bin Al-Arqam. Ya. Jadi inilah ada semacam peristiwa yang menurut sejarah tercatat sampai sekarang. Orang yang begitu menentang, tapi setelah dia tahu dan sadar bahwa Islam adalah agama yang benar, perjuangan yang benar, maka langsung dia masuk Islam. Nah, sekalian, saya beri di sini dulu. Nanti kita teruskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya dan kalian nanti semoga dan